Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang inverse fungsi. Apa itu inverse fungsi? Baik. Apa itu inverse fungsi? Kemarin kita sudah mempelajari tentang komposisi fungsi komposisi ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari inverse fungsi. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, inverse fungsi ini sesuai dengan kompetensi dasar KD 3.20, yaitu menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Dan indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.20.1 menentukan inverse dari fungsi linear dan 3.20.2 yaitu menentukan inverse dari fungsi yang berbentuk pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke inverse fungsi, apa sih sebenarnya gambarannya inverse fungsi dalam kehidupan sehari-hari ya? Pernah melihat benda ini ya? Dalam sebuah gedung bertingkat biasanya ya. Nah, cara kerja lift ini merupakan salah satu contoh dari penerapan fungsi inverse, di mana fungsi inverse merupakan fungsi kebalikan dari fungsi lainnya. Misal nih, ada seseorang namanya Yanuar. Yanuar ini adalah seorang mahasiswa. Ia mengikuti mata kuliah aljabar. Jadi dia kuliah di jurusan matematika. Dia akan mengikuti kuliah aljabar di ruang K401 yang berada di lantai 4 di universitasnya. Untuk menuju ke kelas tersebut, Yanuar memilih menggunakan lift. Setelah kelas selesai, ia turun menggunakan lift menuju sekretariat yang terletak di lantai 1. Nah, tentukan pemodelan dari kasus ini berdasarkan fungsi dari penggunaan lift. Baik, kita akan lihat ya. Nah, jika Yanuar ingin turun dari lantai 4 ke lantai 1 dan melewati 3 lantai, maka kita inverskan fungsi fx sama dengan x plus 3. Karena dia mau melewati 3 lantai. Jadi fx-nya sama dengan x plus 3. Fx ini bisa dinyatakan dengan y. Y sama dengan x plus 3. Kemudian x plus 3-nya kita tulis di sebelah kiri, y-nya kita tulis di sebelah kanan. Sehingga menghasilkan x sama dengan kalau 3-nya pindah ruas ke kanan menjadi min 3. Sehingga kita peroleh fungsi inverse-nya f aksen x sama dengan x min 3. Y-nya ini diganti x. Jika Yanuar ingin turun dari lantai 4 ke lantai 1, maka ubah nilai x sama dengan 4 dan substitusikan ke fungsi fx. Sehingga menjadi 4 min 3. Maka Yanuar akan tiba ke lantai 1. Nah, proses perpindahan orang yang naik lift merupakan kebalikan dari proses perpindahan orang yang turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk lebih memahami tentang apa itu fungsi inverse, mari kita lihat penjelasan mengenai fungsi inverse berikut. Pada awal kita mempelajari komposisi fungsi atau fungsi komposisi, kita telah mempelajari apa itu arti dari fungsi. Jika ada himpunan A dan himpunan B, maka suatu relasi dari A ke B dikatakan fungsi jika dan hanya jika untuk setiap X anggota di A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Jadi, kalau yang namanya fungsi itu, X, Y, Z ini punya kawan semua, dan kawannya adalah 1. Gitu ya.
Kita mengingat kembali nih, kita persepsi tentang apa itu arti fungsi. Nah, inverse fungsi itu sendiri apa? Inverse fungsi itu sendiri adalah nih, jika fungsi A ke B dinyatakan dengan pasangan berurutan A, B dengan A anggota A dan B kecil ini anggota B, maka inverse fungsi F adalah dinotasikan dengan F min aksen. Ya, kalau inverse fungsi ini, nah, ada notasinya seperti ini. Itu kebalikannya dari B ke A. Jadi penulisannya yang tadinya A, B menjadi B, A. Dengan B kecilnya anggota himpunan B dan A kecil ini anggota himpunan A. Nah, langsung saja. Bagaimana cara menentukan inverse fungsi? Yang pertama, ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Kemudian yang kedua, ganti X sebagai F pangkat min, atau ini bacanya inverse ya, inverse X, sehingga inverse Y sama dengan GY. Kemudian yang ketiga, ubah huruf Y dengan huruf X sehingga diperoleh fungsi inverse Fx. Oke. Nah, contoh nih, saya punya. Langsung saja ke contoh ya, supaya lebih mudah memahaminya. Tentukan inverse dari fungsi Fx sama dengan 2x min 5. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis. Kita tulis Fx sama dengan 2x min 5. Kita mau menentukan fungsi inverse-nya dari ini. Caranya adalah Fx ini kita ganti notasinya dengan Y, karena Fx itu adalah sama dengan Y. Di sininya tetap. Kemudian langkah selanjutnya, penulisannya kita ganti ruas. Yang tadinya di kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian, rubah supaya sebelah kiri itu hanya tersisa X. Jadi, bagaimana caranya supaya yang kiri itu hanya tersisa X? Jadi, yang min 5 ini kita pindah ke kanan dulu menjadi plus 5. Nah, ini masih ada angka 2. Pindahkan ke kanan juga. Nah, karena dia perkalian menjadi pembagi. Setelah itu, X ini yang sama dengan Y plus 5 per 2 ini diganti inverse X. Inverse Y. Nah, di sini tetap. Nah, yang terakhir, rubahlah variabel X ini Y menjadi X. Sudah jadi. Jadi inilah inverse dari 2x min 5 adalah X plus 5 per 2. Ibu kasih contoh lagi supaya lebih paham. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 3x min 1. Kita tulis fx sama dengan 3x min 1. Kemudian fx kita rubah menjadi y. Menjadi y sama dengan 3x min 1. Kemudian rubah posisi. Tukar posisi ruas kanan menjadi ruas kiri. Kiri menjadi kanan. Nah, seperti ini. Kemudian pindahkan semua selain X ya. Yang pertama min 1 pindah dulu.
menjadi plus 1, kemudian 3-nya pindah menjadi pembagi. Kemudian X ini kita ganti menjadi F in Y plus 1/3. Dan yang terakhir, variabel Y kita rubah menjadi X. Nah, seperti ini. Sudah. Inverse-nya adalah X plus 1/3. Contoh 3. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 4. Kita tulis fx sama dengan 2x plus 4. Kemudian fx ini kita rubah menjadi y. Sehingga menjadi y sama dengan 2x plus 4. Kemudian rubah posisi. 2x plus 4-nya di kiri, y-nya di kanan. Dan rubah posisi. Pindahkan semua selain X ya, jadi sisakan hanya ada X ada di kiri. Berarti 4-nya kita pindah dulu, menjadi min 4. Kemudian 2-nya kita pindah ke kanan juga menjadi pembagi. X-nya kita rubah menjadi F inverse Y, menjadi Y min 4/2. Nah, tinggal Y-nya kita ganti X. Oke, sudah ketemu inverse-nya. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu berbentuk pecahan? Cara menentukan inverse suatu fungsi yang berbentuk pecahan. Di sini ada contoh. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1/x min 4. Caranya masih sama. X plus 1/x min 4. Kemudian fx-nya kita tulis sebagai y. Nah, dan kita pindah posisi. X min 4 kita pindah ke kiri. Menjadi perkalian, ya kan? Yang kanan tinggal 2x plus 1. Kemudian kalikan X kali Y, XY, kemudian 4 kali Y min 4Y, sama dengan 2X plus 1. Setelah itu, kita mau merubah supaya kiri itu hanya ada X saja. Maka yang ada X tinggalkan. 4Y-nya pindah. Kemudian ini ada X di kanan, kita pindah ke kiri. Jadi semua X pindah ke kiri dan Y-nya pindah ke kanan. Caranya seperti itu. Nah, ini ada X, ada X. X-nya kita keluarkan seperti ini, kita faktorkan ya namanya. X kali apa supaya jadi XY? Kurang Y. X kali apa supaya jadi 2X kurang 2. Nah, seperti ini. Nah, Y min 2 ini kan Y. Kita harus pindah ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian, X-nya kita ganti F inverse Y. Nah, kemudian Y-nya kita pindah jadi variabel X. 1 plus 4Y per ini X, Y-nya ganti X. Nah, sudah jadi oke. Ternyata ada cara cepatnya. Kalau tadi kita pakai cara sesuai aturannya, nah ini ada
rumus cepatnya menentukan fungsi. Yang pertama, kalau fungsinya linear, fx sama dengan 2ax plus b. Jika bentuknya ax plus b, ini namanya fungsi linear, maka inverse-nya adalah kalian cukup pindahkan a-nya ini ke bawah. Kemudian b-nya kalian lawan. Kalau tadinya plus jadi min, kalau min jadi plus. Ya. Contoh seperti ini. Contoh misal kita ada seperti tadi ya. 3x min 1. Langsung saja berarti inverse-nya x. Nah, ini kan kalau plus b menjadi min b ya. Ya kan? Nah, kalau ini min, maka menjadi plus 1. A-nya ini 3 pindah ke bawah. Nah, udah gampang. Seperti itu saja. Kemudian yang tadi, bisa dicek jawabannya sama atau tidak ya. Tadi ada 2x plus 4, maka inverse-nya adalah x min 4, karena di sini plus ya, jadi min, 2-nya pindah ke bawah. Sudah. Cepat bukan? Kemudian yang pecahan. Nah, pecahan ini caranya adalah kalau ketemu bentuk ax plus b per cx plus d, itu inverse-nya, kalian tukar ad, ini tukar tempat, a-nya ke bawah, d-nya ke atas dengan dilawan. Dilawan itu maksudnya bilangan lawannya ya. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Kemudian b sama c itu tetap tidak berubah. Contoh, misal ada fx sama dengan 2x plus 1 per 3x min 5. Nah, inverse-nya adalah 2 sama min 5, tukar tempat dan dilawan. Yang tadinya plus jadi min, yang min jadi plus. Jadi 5-nya positif, karena tadinya negatif. Kemudian 2-nya ke bawah menjadi negatif, karena tadinya positif. Paham? Lagi. Contoh lagi. Misal fx sama dengan 3x min 2 per 2x min 4. Maka inverse-nya adalah 3 sama min 4 ini pindah posisi, karena min menjadi plus. Ya, 2-nya tetap. Nah, 3-nya ke bawah jadi negatif. Oke, itu cara mencari inverse dengan cara cepat. Ingat ya, ini rumusnya. Oke, itu saja dari. Silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ya, dengan melihat contoh yang sudah Ibu berikan di atas. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.